teman-teman menyuntikkan tegangan di sini melebihi dari 1,8 volt, otomatis IC ini akan rusak. Jika sebuah handphone sudah masuk ke tempat kerja kita dan sudah berada di meja kerja kita seperti ini, pasti kita sudah mengerti apa kerusakan dari handphone tersebut. Ya, contohnya seperti handphone ini. Dari mana kita mengetahui kerusakan handphone ini? Kita bisa menganalisa pertama kali kerusakan handphone dari keterangan pemilik handphone. Contohnya user. Pasti saat user membawa sebuah handphone ke tempat servis, kita akan bertanya ini rusaknya apa gitu. Dan dia akan menjelaskan ini handphonenya rusak, konslet, atau kena air, baterainya boros, dan macam-macam sesuai dengan kerusakan handphone tersebut yang dia bawa. Dari keterangan tersebut, kita sebagai servis handphone bisa menganalisa. Oh, dia katakan handphonenya konslet, tidak bisa hidup. Di pikiran kita otomatis akan menganalisa, oh kerusakannya ini, ya. Pasti sudah terbayang di pikiran kita, oh rusaknya di bagian regulator, bagian IC power, bagian apa. Kita pasti begitu. Dan setelah kita mendapatkan keterangan dari user, baru kita menuju ke tempat kerja seperti ini, yaitu meja kerja kita. Jadi bila ada servis yang mengatakan, oh handphonenya nggak usah dijelasin, saya tahu rusaknya apa gitu, itu bohong sebenarnya. Dia tidak bisa memvonis 100% rusaknya handphone itu ini tanpa harus memeriksa. Kita sebagai tukang servis hanya bisa menganalisa. Tanpa melakukan pemeriksaan, kita tidak akan tepat melakukan diagnosa. Kecuali dalam tanda kutip, handphonenya LCD-nya retak. Itu biar siapapun tahu, oh ini LCD-nya rusak, oh ini gambarnya hilang, atau baret. Ini masalahnya di LCD, pecah. Kalau sudah masalah hardware, bagian mesin, itu harus melewati pengukuran. Jadi jika ada servis yang mengatakan, oh nggak usah dijelaskan, handphonenya sudah saya tahu kerusakannya apa. Antara dua, orangnya kelewatan pintar atau orangnya halu. Setelah masuk di meja kerja kita, handphonenya akan kita periksa menggunakan beberapa alat. Yang paling sering kita gunakan adalah power supply dan avometer. Avometer pun terbagi dua macam. Ada yang manual dan ada pula yang digital, seperti itu. Salah satu contoh kasus yang kita sering hadapi dan teman-teman sering tanyakan adalah kasus short after power. What is after power? After power adalah kerusakan handphone konslet setelah tombol power dihidupkan. Di video sebelumnya, di video ini saya pernah mengatakan bahwa ciri-ciri short after power atau setelah tombol on off dihidupkan, ampernya akan naik sekitar 0,25 ampere dan bahkan lebih. Namun pada kenyataannya, kerusakan short sebelum tekan power itu bermacam-macam. Ada yang handphonenya langsung mati total, ada pula handphonenya hidup tapi baterainya boros. Ya. Itu juga menandakan ciri-ciri short pada bagian output. Jika mengatasi masalah short output seperti ini, dalam keadaan handphonenya mati setelah kita tekan on off, ampernya akan naik, kita ketahui bahwa itu short. Itu agak mudah. Kita tinggal mengikuti prosedur cara mengeksekusinya seperti apa. Namun, jika kita dapatkan sebuah handphone hidup normal, dipakai bisa, nelpon apa bisa, namun permasalahannya baterainya boros. Yang ini yang sering biasanya teman-teman bingung, ini kerusakannya di bagian apa. Ada pula saat kita menghidupkan kamera, handphonenya mati, menghidupkan bluetooth, handphonenya mati, menghidupkan musik, handphonenya mati. Ada pula yang seperti itu. Padahal jika dihidupkan, handphonenya normal-normal saja. Kerusakan short itu ada dua macam. Kita sudah sering membahas antara short bagian input sebelum tekan power dan short bagian output setelah tekan power. Contohnya seperti ini. Setelah kita mendapatkan handphone seperti ini,
kita mengetahui contoh kasusnya adalah handphonenya konslet. Satu mesin handphone ini konslet. Kita harus mengerti terlebih dahulu konsletnya di bagian apa, shotnya di bagian apa. Apakah shotnya di bagian input atau shot di bagian output. Kita harus bisa membedakan kedua hal tersebut. Tujuannya apa? Agar supaya lingkup pemeriksaan kita, agar supaya lingkup analisa kita diperkecil. Karena jika kita ukur satu-satu, ini banyak sekali ya komponennya. Jika kita mengerti, oh ini konsletnya setelah tombol on dihidupkan, ampernya naik. Atau salah satunya IC-nya panas, gitu ya. Karena setelah tombol power dihidupkan, antara IC power, IC CPU, dan MMC itu akan bekerja. Kita dapatkan salah satu gejalanya panas atau di IC power. Contohnya, handphonenya mati. Ya. Setelah kita raba, ada komponen IC yang panas. Jadi kita harus pahami, oh, dia setelah power dihidupkan. Jika hanya kita pasang sebelum power dihidupkan, handphonenya baik-baik aja. Tidak ada gejala short. Tapi setelah kita hidupkan, maka akan terdeteksi di bagian power supply, ampernya naik. Ampernya naik, kita hidupkan handphonenya tidak mau hidup, tapi konsumsi arusnya kelihatan naik. Kok bisa konsumsinya ada, handphonenya tidak mau hidup? Ada apa? Sudah kita mengerti, ini pasti di bagian output. Kita perkecil lagi, di bagian output. Iya, di bagian output bagian apa? Jika teman-teman mendapatkan kerusakan seperti ini, teman-teman lakukan adalah periksa menggunakan avometer analog atau digital. Jika teman-teman menggunakan avometer digital, teman-teman bisa menggunakan skala dioda atau skala bit. Itu untuk digital, untuk avometer digital. Jika teman-teman hanya menggunakan multitester analog seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan skala bit atau skala 1 atau 10 kali 10 atau kali 1. Kita gunakan terlebih dahulu skala bit untuk mengukur, men-tracking manual kerusakan pada bagian handphone ini yang konslet tadi ya. Kita ukur secara manual karena di situ ada komponen MMC, CPU, IC power. Lingkupnya masih besar. Setelah tadi keseluruhan handphone ya, kita perkecil dengan memahami kerusakan pada gejala handphone ini. Gejalanya adalah setelah tekan power. Dari lingkup besar seperti ini kita perkecil dia. Berarti yang rusak itu bagian outputnya. Dan pada bagian fibatnya aman-aman saja. Kita ukur bagian outputnya. Output pun masih cangkupannya banyak. Masih luas. Kita masih bingung. Nanti kita perkecil lagi. Kita gunakan mesin yang sederhana. Ya. Biar teman-teman bisa mengerti. Setelah kita mengetahui bahwa ini adalah short bagian output. Seperti yang saya katakan tadi, ciri-ciri short bagian output adalah terjadinya short setelah handphone dihidupkan. Contohnya handphone yang kita kerjakan ini shortnya mengakibatkan handphone mati total. Bagaimana cara kita mengatasinya? IC CPU ini bekerja, contohnya dari tegangan, dari tegangan IC power, dia akan melewati lilitan ini. Dia akan melewati L ini. Lalu ke IC CPU. Kita fokus ke L, kita ukur L-nya terlebih dahulu ya. Jika kita mendapatkan konslet seperti itu, kita ukur L-nya terlebih dahulu. Kita fokus ke L. Kita ukur bagian L ini. Kita ukur bagian L ini,
Jika terdapat salah satu short, kita cabut L-nya. Contohnya di sini short. Kita ukur. Cara mengetahui shortnya seperti apa? Kita pasang dengan skala buzzer, ya. Skala buzzer seperti itu. Kita pasang salah satu jarum avometer ke bodi, lalu kita ukur. Kita ukur satu-satu di bagian kapasitor, di bagian L ini. Di sini ada 3 L yang kita fokuskan, ya. Kita ukur. Tet. Oh, ada satu yang konslet. Contoh, ya. Oh, di bagian L ini ada yang satu tembus ke bodi. Contohnya, ada satu yang konslet, yaitu tembus ke bodi, ya. Kita curigai di bagian komponen L ini. Kita cabut dulu L ini. Kenapa kita cabut? Agar supaya kita memperkecil area pengukuran kita. Patokannya dari L ini. Sekarang kita cabut L-nya. Kita cabut L ini, ya, teman-teman. Kita cabut L-nya, kita simpan. L-nya jangan dibuang, ya. Kita simpan. Terus kita rapikan yang ketemu ini. Kita benarin dulu ini. Kita hilangkan timahnya. Oke, kita lanjut. Setelah kita cabut L-nya, di sini terdapat 2 titik bekas tempat pencabutan L tadi. Teman-teman lihat, L-nya kan di sini. Kita cabut, terdapat 2 titik. Yang pertama seperti ini. Setelah kita cabut, dia akan jadi seperti ini. Di sini akan kita ukur lagi, ya. Contohnya L ini untuk tegangan ke CPU. Contohnya. Jadi dari IC power, tegangan 1,8 volt masuk ke CPU melalui L ini, ya. Setelah tadi kita ukur, ternyata di komponen L ini terdapat short, makanya kita cabut. Setelah kita cabut, terdapat 2 titik seperti ini. Lalu di 2 titik ini kita akan ukur di titik ini dan titik ini menggunakan avometer skala BIP. Jika di titik sebelah ini tidak konslet, menandakan bagian IC power aman. Jika konsletnya di titik bagian ini, karena ini menuju ke CPU, berarti yang menandakan bagian rangkaian modul CPU-nya yang bermasalah. Begitu juga sebaliknya, kita ukur. Ternyata di bagian CPU, titik bagian ini tidak konslet, tidak short. Yang bermasalah adalah bagian titik ini yang menuju dari IC power. Oh, ternyata ini short. Titik yang sebelah ini tidak short. Ini menandakan bahwa bagian IC power, bagian CPU aman. Yang kita fokuskan bagian IC power. Jadi lingkupnya menjadi kecil. Yang tadinya besar, sekarang setelah kita cabut shortnya menjadi lingkup kecil. Jadi kita fokus kerjanya di sini. Kita ukur short. Di situ masih ada komponen lain. Ya. Ini sudah kita ketahui yang bermasalah short adalah titik bagian ini. Ingat, L yang tadi jangan dibuang, disimpan dulu karena itu tidak rusak. Mencabut L bukan solusi masalah, tapi memperkecil area pengukuran. Dari titik ini kita ketahui area mana yang konslet. Jika kita tidak memutus tegangan ini, otomatis kita curiga semua ini. 3 komponen ini kita curigai. Kita ukur satu-satu Bu yang botak nih. Tapi dengan pemutusan komponen L ini dan kita ukur di sini short, di titik yang satunya tidak short dan titik ini menuju ke CPU, berarti bagian ini aman. Yang short adalah bagian IC power.
Di bagian IC power pun teman-teman jangan langsung mencabut IC power. Kita ukur terlebih dahulu. Di sini ada komponen kapasitor. Jika kasus short pada kapasitornya besar, short besar, itu bisa kita deteksi menggunakan bip. Kita ukur, tit, kaki 1, kaki 2 kita ukur. Jika dia tembus, segera kita cabut. Namun yang permasalahannya, jika yang kita eksekusi adalah satu buah handphone hidup normal, tapi boros baterai, itu kadang tidak terdeteksi kapasitornya yang mana yang bermasalah. Untuk kasus handphonenya cepat lowbat, boros baterai, kita harus mengukur menggunakan nilai hambatan. Nanti kita akan praktek bagaimana cara mengukur nilai hambatan menggunakan avometer multitester analog dan digital. Kita akan bahas itu nanti. Tapi sekarang tidak usah dipikir terlebih dahulu itu. Kita pikir bagaimana mengatasi short pada handphone yang mati total ini. Sekarang kita ukur. Dengan skala bip, kita ukur lagi. Karena di sini konslet. Setelah kita ukur, di sini masih bunyi tadi. Short tit. Sebelah sini tidak konslet. Berarti aman. Kita abaikan yang sebelahnya. Kita fokus ke area ini. Kita ukur. Tit. Kita ukur satu-satu. Oh, kita dapat. Ternyata di komponen ini yang bermasalah. Ya. Komponen ini. Kita hitung 1, 2, 3. Paling ujung ini yang bermasalah. Setelah kita ukur, ternyata dia short. Cabut komponen ini. Yang kecil ini. Dengan catatan, jika komponen kapasitornya sekecil ini dilepas saja tidak masalah. Atau dibuang saja tidak masalah. Namun jika komponennya sudah sebesar ini, hati-hati. Karena tujuannya ada. Berarti dia menandakan ada tegangan besar di sekitar itu. Entah itu tegangan dari lilitan ini ke CPU atau MMC, kita tidak tahu. Karena jika mengetahui ini kita harus buka skema. Jadi orang teknisi berbohong, oh ini teknik gunanya ini untuk ini, saya hafal semuanya. Itu nggak masuk akal. Harus melalui pengukuran dan menggunakan skema jika mengetahui komponen satu-satu ini fungsinya kemana. Namun kita sekarang fokus pada tracking manual. Mana yang panas? Ternyata kapasitor ini, kita cabut kapasitornya. Setelah kita cabut kapasitornya, kita ukur lagi ke titik ini. Oh, setelah dicabut kapasitor kita ukur titik ini, alhamdulillah shortnya hilang. Ya, shortnya hilang. Pasang lagi komponen lilitan tadi, L tadi dipasang lagi. Karena jika shortnya hilang, teman-teman tidak memasang komponen L di bagian ini, rangkaian CPU tidak akan bekerja. Karena apa? Ya tegangannya hanya sampai di sini. Tidak menyeberang. Karena L itu adalah bagian jembatan untuk menghubungkan antara tegangan output masuk ke input CPU. Kita pasang lagi lilitannya. Bagian L-nya ya. Kita pasang lagi komponen L-nya. Setelah kita pasang, hidupkan. Alhamdulillah. Ya, handphonenya normal. Berarti masalahnya hanya pada bagian kapasitor ini. Bagaimana jika sebaliknya? Titik ini tidak konslet, tidak short. Yang short itu masalahnya bagian ini. Cara eksekusinya sama, cuman teman-teman harus perhatikan. Setelah kita cabut, kita ulang lagi dari awal untuk kasus masuk ke CPU. Setelah kita cabut seperti ini, kita dapat 2 pin, kita ukur pinnya. Oh, ternyata pin di sini short. Bagian ini tidak short. Kita ukur menggunakan bip, tidak short. Kita ukur menggunakan skala tegangan. Oh, tegangan 1,8 ada. Pasti sebelum kita cabut komponen L tadi, di sini akan terjadi drop tegangan. Pasti IC powernya panas. Kita curiga ini IC powernya rusak. Setelah kita ukur di bagian L ini bermasalah, kita cabut L-nya. Kita ukur
hasil pencabutan tadi terdapat 2 titik. Oh, ternyata yang short di bagian menuju CPU. Yang bagian output pada IC power baik-baik saja. Itu bisa kita ketahui setelah kita ukur lagi. Oh, ternyata tidak bunyi lagi. Kita ukur skala tegangan. Oh, ternyata ada tegangannya 1,8. Berarti IC powernya bagus. Kita ukur sebelah sini short. Bagaimana kita mengetahui short di bagian ini sementara di sini ada beberapa komponen kecil, juga ada MMC. Kita ketahui terlebih dahulu tegangan yang keluar di sini berapa. Jika kita menggunakan multitester digital dengan skala 20 DC, kita akan mengetahui jika teman-teman tidak menggunakan skema. Oh, ternyata nilainya sekian, 1,8. Ya. Teman-teman sudah punya patokan. Tinggal di sini kita gunakan MBR. Jika teman-teman punya MBR, ya, kita setel MBR-nya di tegangan maksimal 1,8. Dari 1,8 volt itu kita minimalkan terlebih dahulu, kita pasang pinset ke sini. Lalu kita suntik pelan-pelan tegangannya dengan catatan tidak boleh melebihi tegangan maksimum yaitu 1,8. Jika teman-teman menyuntikkan tegangan di sini melebihi dari 1,8 volt, otomatis IC ini akan rusak. Ya. Jadi harus tegangannya sesuai dengan tegangan output yang dikeluarkan oleh IC power. Jika 1,8, suntikan 1,8 ke sini. Jangan suntik ambil tegangan dari sini lagi, hancur ini. Kita pakai MBR. Setelah kita suntikan tegangan, kita raba bagian mana yang panas. Naikkan perlahan tegangannya maksimal 1,8. Silakan raba bagian ini. Pasti di komponen ini akan terjadi panas. Contohnya, ternyata kapasitor ini yang panas. Teman-teman cabut. Setelah cabut ini, diukur lagi ke sini. Oh, ternyata sudah tidak konslet. Alhamdulillah. Jika kita cabut ini, lalu kita ukur, tetap aja short, berarti komponen yang panas tadi tidak rusak. Simpan. Jangan dipasang. Simpan dulu. Lalu kita telusuri yang lain. Jadi harus kita ukur perlahan-lahan di sini. Ini kita belum menuju bagaimana jika IC CPU ini bermasalah. Jadi teman-teman harus ukur satu-satu. Dengan catatan, kita harus memahami struktur kinerjanya seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan terlalu panjang. Bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.